Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, salam damai di dalam kasih Kristus. Tidak seperti biasanya saya mengawali permenungan ini dengan tanda salib, karena pada hari ini kita merayakan pesta salib suci, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada umat di paroki-paroki yang berlindung dengan nama paroki salib suci. Juga kepada rekan-rekan imam dan yang lain dari Ordo Salib Suci. Nah, pada hari ini kita juga merayakan ini bukan secara kelembagaan saja, tetapi juga secara pribadi-pribadi. Karena itu pantas kita bertanya, salib punya arti apa untuk Anda sekalian, untuk kita semua? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kita kadang merasa bangga dalam saat-saat tertentu, seolah-olah diangkat identitas kita ketika kita berani membuat tanda salib di depan umum. Tetapi apakah hanya persoalan kebanggaan? Marilah kita coba tengok mulai dari sejarah dimulainya perayaan salib suci ini. Salib Yesus konon ditemukan oleh Helena. Santa Helena adalah ibunda dari Raja Konstantin yang menemukan salib Tuhan Yesus Kristus ini. Saudara-saudari, dengan salib itu kemudian orang seperti dipompa semangatnya bahkan pada saat berperang. Dengan keyakinan bahwa in hoc signo, dalam tanda ini, in hoc signo, signo itu tanda. Jadi in hoc signo, dalam tanda ini kemudian perang mereka dimenangkan. Dalam era berikutnya ada lagi juga perang salib. Suatu perang yang mengandalkan juga salib dan merasa gembira karena atau merasa heroik karena bisa bertempur dengan nama salib itu. Tetapi apakah kita mau menghayati hanya dengan sebagai tanda pertempuran dalam konteks perang seperti itu? Tidak. Saya yakin akan sangat berbuah kalau kemudian kita juga menghidupi salib sebagai perjuangan sehari-hari. Bagaimana kemudian kita hidup di dalam Kristus. Itu tadi kalau kita bertolak dari sebuah sejarah yang kemudian mengangkat semacam moral, semacam antusiasme, kekuatan tersendiri untuk berjuang dalam tanda salib. Sekali lagi dalam tanda salib. Saya mau menekankan kata tanda ini, karena kemudian hendaknya bagi kita juga menjadi tanda. Setelah berbicara tentang sedikit latar belakang historis tadi, marilah kita juga berbicara bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita menjadikan salib sebagai tanda. Di mana-mana dalam doa kita selalu mengawali dan mengakhiri dengan tanda salib. Tanda yang bagi saya menjadi sangat lengkap ya, karena mengingatkan kita bahwa kita beriman juga dengan sepenuh rasio, dengan sepenuh akal sehat tentang Tuhan yang kita ikuti, tetapi juga jangan lupa dari atas kita turun ke hati. Dengan sepenuh hati kita mau merasakan salib itu. Dan dari hati kemudian muncullah kehendak, aku mau memanggul, aku mau dengan kehendak kuatku mau memanggul. Banyak orang itu kalau buat tanda salib kan kadang lari sana lari sini, ada yang dari atas sampai udel lalu ke luar gitu. Kadang saya juga bingung itu nunjuk apa. Ada yang di samping Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Iki nunjuk opo gitu, nggak jelas. Tetapi standarnya toh kita tahu. Mengingatkan kembali bagaimana kita menangkap Tuhan Yesus itu dengan akal sehat, dengan hati yang jernih, dan dengan kehendak yang kuat untuk mewujudkannya. Nah,
Hal ini saya kira yang pantas untuk kita sambungkan dengan apa yang kita dengarkan di dalam Injil pada hari ini, ketika berbicara tentang kehadiran Yesus yang makin nyata di dalam penderitaan yang dijalaninya dengan salib. Mari kita coba tengok mulai dari Injil Yohanes. Kita mendengarkan Injil Yohanes yang menyatakan dengan begitu indah bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Injil Yohanes bab 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Inilah jalan Yesus, pribadi yang datang dari surga, pribadi yang datang dari atas kemudian turun. Dan kalaupun dikatakan Dia naik ke surga, karena Anak Manusia ini telah memilih jalan hidup manusia. Lebih radikal lagi dan lebih terasa lagi ketika kita mendengarkan pewartaan Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan yang kedua tadi dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2. Ini adalah firman yang begitu sering kita dengar. Karena apa? Karena menggambarkan bagaimana kedatangan Kristus itu menjadi begitu menginspirasi orang untuk berani masuk ke alam terbawah. Dikatakan seperti ini dalam surat kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Mengenakan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah gambaran yang tadi diangkat oleh Yohanes. Bahwa Dia adalah pribadi dari atas, tetapi tidak ragu untuk mengambil cara hidup manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, saya cuma mau mengutip sejenak apa yang dikatakan oleh Santo Vincentius ketika melihat arti salib ini. Pada tahun 1658, itu 2 tahun menjelang meninggalnya, Santo Vincentius berkata seperti ini, kebahagiaan kita terletak pada salib. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam kemuliaannya kecuali melalui banyak pengalaman pahit. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih, kiranya menjadi sangat jelas bagi kita bahwa penghayatan akan salib, kalaupun kita merasa bangga karena ada tanda salib di dalam kehidupan kita, kita meletakkan kebanggaan itu bukan hanya pada persoalan kelihatan heroik atau tidak, tetapi lebih-lebih pada kesanggupan kita untuk menanggung apapun kondisi kehidupan kita, termasuk kalau yang harus kita hidupi itu adalah kehidupan yang sulit. Inilah saudaraku sekalian yang terkasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak hanya menjadi manusia saja, tetapi bahkan menjadi manusia yang mau memanggul salib, yang mau menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, ini adalah panggilan tersendiri bagi kita semua pada saat kita merayakan pesta salib suci. Marilah kita bersama-sama bersyukur
bahwa Tuhan telah memberikan tanda yang begitu agung, tanda keselamatan yang di dalam perjanjian lama digambarkan sebagai ular yang diangkat oleh Musa. Barang siapa melihat tanda itu akan diselamatkan. Dan saudara-saudaraku, demikian pula yang terjadi dengan salib Kristus. Salib yang dikatakan sebagai kebodohan bagi orang Yunani, bahkan dianggap sebagai kesesatan. Tetapi bagi kita orang-orang Kristiani menjadi tanda keselamatan. Bukankah Anda mestinya bersyukur? Kita bersyukur karena lewat tanda salib itu kemudian menjadi nyata bahwa seluruh dosa kita itu dibayar lunas oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau saya mengajak bersyukur, mensyukuri bahwa dengan salib kita telah dicintai sedemikian rupa oleh Tuhan. Pernahkah Anda merasakan seberuntung ini? Pernahkah Anda merasa, atau Tuhan, aku sekarang menyadari betapa Engkau tiada duanya. Cara menebusmu itu seperti gak ada bandingannya memang. Dan memang demikian. Nah sekarang saudara-saudari, di balik rasa syukur ini juga mengandung panggilan. Panggilan untuk kita semakin bersemangat. Saya tahu bahwa ketika kita menanggung penderitaan bukan hal yang gampang. Penderitaan atau kesulitan itu bisa datang dari mana-mana. Bisa datang karena dari penugasan kita yang mungkin kita tidak sukai. Kesulitan juga datang dari kegagalan kita. Kesulitan mungkin juga datang dari orang-orang dekat kita yang kita percaya ternyata berkhianat. Ternyata ngerasani atau apapun yang terjadi. Dan itu sering menjadi salib yang seperti duri menusuk-nusuk diri kita. Tetapi apakah semuanya itu akan kehilangan makna? Saya yakin tidak akan kehilangan makna. Kapan? Ketika orang mampu menerima itu dengan tetap gembira di hadapan Tuhan. Nah ini, kalau orang menanggung salib lalu menggerutu, akeh tunggali, biasa. Tetapi kalau orang itu menanggung salib dan masih bisa tersenyum, Tuhan mencintai aku. Jos. Itu baru hebat, baru orang Kristiani. Karena itu kadang saya juga bangga, seneng karena orang Kristiani itu ada ciri-ciri tersendiri. Kalaupun dikata-katain macam-macam, biarkan saja. Tuhan masih tetap sayang aku. Gitu aja kok repot. Nah itulah saudara-saudaraku sekalian, buah dari penghayatan salib yang kemudian membuat orang kuat. Saudaraku sekalian yang terkasih, semoga perayaan salib suci ini sungguh menjadi berkah bagi kehidupan Anda sekalian, tapi terlebih juga pertolongan bagi orang-orang yang sedang menderita, dan lebih lagi membuat kehidupan umat manusia saling mengisi satu sama lain, karena kemudian menjadikan dirinya saling siap untuk menanggung penderitaan dan untuk selalu melayani sesama. Tuhan menyertai Anda dalam segala salib kehidupan. Amin.